Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Yang pertama di sini suatu atom mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Senyawa yang dapat dibentuk oleh atom ini adalah, nah pertama kita lihat teman-teman, di sini adalah elektron valensinya itu 3s2. Ya, jadi kulit terakhirnya kulit ketiga, subkulitnya S dan ada 2 elektron di subkulit S, berarti di sini elektron valensinya sama dengan 2. Agar mencapai oktet, maka dia akan melepaskan 2 elektron sehingga dia akan bermuatan X2+. Nah ya, jadi dia akan bermuatan X2+. Jadi kita cari nih di sini yang mana yang dia itu X2+ muatannya. Nah, kita lihat nih yang opsi A. Yang opsi A itu kan HX2. Nah, H-nya itu kan +1 kan? Nah, jadi yang A pasti salah. Ya, jadi kalau misalkan kita mau cari yang X-nya itu 2+, kita harus cari yang si X-nya itu berikatan sama non-logam. Yang mana teman-teman kira-kira? Nah, yang A pasti salah, ya kan? Yang B juga salah, ya. Nah, yang D ini kalau misalkan kita ionisasikan, itu kan jadinya X3+ ditambah PO4 2- gitu. Ya, nah itu salah. Kalau misalkan di sini 2X+ ditambah SO4 2- gitu. Nah, berarti yang mana jawabannya? Yang B. Ya, yang B itu kan di situ ada XCl2. Nah, itu tuh kalau kita ionisasikan jadi X2+ ditambah 2Cl-. Jadi X-nya muatannya adalah 2+, ya. Jadi dia sudah sesuai gitu. Oke, itu nomor 1. Nomor 2. Suatu senyawa dengan rumus molekul XY, jika konfigurasi atom X sama dengan elektron valensinya ini ya, yang 4s2, kemudian elektron Y 2s2, 2s4. Ingat, elektron valensi itu adalah elektron di kulit terluar. Jadi yang ini, yang X itu elektron valensinya sama dengan 2, maka dia akan melepas 2 elektron sehingga membentuk X2+. Kemudian yang Y, elektron valensinya berapa? Nah, di sini kan ada 4 ditambah 2. Jadi 6, maka dia akan menangkap 2 elektron sehingga membentuk Y2-. Nah, di sini X2+ sama Y2- plus-min. Kalau plus-min berarti ikatannya apa? Ikatannya adalah ionik. Nah, atau ionik itu sama aja dengan elektrovalen. Ya, gitu. Jadi cara kita menentukan apakah dia ionik atau kovalen itu kita lihat. Kalau misalkan dia plus minus berarti ionik. Kalau misalkan minus minus berarti kovalen. Kalau misalkan kovalennya polar atau non-polar, itu maka kita harus melihat ada ketidakmerataan distribusi elektron atau enggak gitu ya di dalam strukturnya. Gitu. Oke, next yang nomor 3. Unsur X dengan konfigurasi elektron. Nah, berarti ini nih elektron valensinya ya, kulit terluarnya 3s2, berarti unsur X itu elektron valensinya sama dengan 2. Maka dia akan bermuatan X2+, bereaksi dengan unsur Y yang terletak pada golongan oksigen. Nah, golongan oksigen itu golongan 6, teman-teman. Berarti kalau Y golongan 6 itu elektron valensinya 6. Maka agar mencapai oktet dia akan menangkap 2 elektron, ya. Ini X2+, menangkap 2 elektron berarti Y2-. Nah, maka jadinya apa? X2+ ditambah Y2- sehingga terbentuk senyawa XY. Ya, iya betul. Yang A. Hai Dokoma, halo. Ini soal dari mana Kak? Ini aku ambil dari sini ya. Dari buku Wangsit yang TKA Kimia. Soal-soalnya ya.
Ada di keranjang kuning aku kok. Oke, next. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, ini nomor 4 kita skip aja ya. Nah, nomor 5. Unsur X mempunyai susunan elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, berarti elektron valensinya ini kan. Berarti di sini ada unsur X. Elektron valensinya sama dengan 7 ya, maka dia akan menangkap satu elektron sehingga bermuatan X min. Lalu unsur-unsur berikut yang dapat membentuk ikatan ion. Nah, ingat ikatan ion itu harus yang positif ditambah negatif. Ingat ya teman-teman, jadi kalau elektron valensinya itu 1, 2, dan 3, maka dia akan melepas membentuk ion positif. Sedangkan kalau elektron valensinya 4, 5, 6, 7, dia akan menangkap. Kalau misalkan positif dan negatif, maka dia ionik. Tapi kalau misalkan negatif dan negatif, maka dia kovalen gitu ya. Gampangnya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, berarti di sini kita lihat nih unsur P. Elektron valensinya berapa? 2 sama 5, 7. Berarti kalau 7 negatif juga kan? Berarti bukan. Ya, artinya kalau ikatan ion, karena si X-nya di sini udah negatif, berarti kita cari yang pasangannya itu harus yang positif. Dimana yang positif itu elektron valensinya harus 1 atau 2 atau 3. Ya, berarti kalau unsur yang kedua, unsur Ki bisa nggak ionik? Bisa, karena elektron valensinya berapa nih? Elektron valensinya sama dengan 2 gitu. Kalau yang ketiga unsur R, elektron valensinya berapa? 2 ditambah 4. Elektron valensinya sama dengan 6, berarti nggak bisa. Ya, yang keempat 4s2, elektron valensinya 2. Nah, berarti bisa ionik. Berarti 2 dan 4, iya betul, 2 dan 4 ya. Gitu. Jadi cara kita menentukan dia ionik atau kovalen, kita lihat aja elektron valensinya. Kalau 1, 2, 3 berarti dia akan melepaskan elektron dan bermuatan positif. Sedangkan kalau 4, 5, dan 6 dia akan menangkap elektron dan bermuatan negatif. Kalau plus minus ionik, kalau minus minus kovalen. Gitu. Ini cara cepat ya kakak. Iya, biar lebih memahami aja ya. Karena kan sebenarnya intinya kan kenapa dia bisa menangkap dan melepas itu targetnya adalah biar oktet gitu. Ya, jadi kalau misalkan dia elektron valensinya 1, 2, atau 3, nah dia kan lebih mudah melepas elektron kan. Kalau plus sama plus kovalen, nah kalau plus sama plus itu sebenarnya ikatan logam tapi tidak benar-benar berikatan secara kimia gitu. Jadi kalau ikatan logam itu hanya interaksi antar elektron aja. Logam kak? Iya betul, logam ya kalau plus sama plus. Jadi kovalen itu minus sama minus aja. Ya, oke. Unsur X terdapat dalam golongan karbon dan unsur Y mempunyai nomor atom 17. Nah, berarti unsur X itu kan dia golongan karbon. Golongan karbon itu adalah golongan 4A. Sehingga unsur X elektron valensinya itu sama dengan 4. Berarti kan dia sebenarnya X4 min. Kita bisa tulis seperti itu ya, karena agar mencapai oktet, X itu butuh 4 elektron lagi. Sedangkan Y itu nomor atomnya 17. Berarti kalau kita konfigurasiin, ini bisa pakai konfigurasi biasa aja. Cara kulit 287 berarti elektron valensinya sama dengan 7, ya kan? Artinya dia membentuk Y min biar oktet. Nah, jadinya X4 min ditambah Y min gitu kan? Maka akan terbentuk senyawanya adalah XY4 gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang E gitu ya teman-teman. Iya betul deh koma. Jam berapa aja kakak live-nya? Aku live-nya setiap aku udah post kok jadwalnya ya. Insya Allah jam 9-an 9 sampai setengah 10 ya, karena aku sebelumnya ada kelas TKA dulu. Cara nentuin senyawanya gimana kak? Oh iya, oke. Cara nentuin senyawanya itu gampangnya adalah gini. Muatan X
jadi jumlah Y, muatan Y jadi jumlah X. Jadi kayak kali silang gitu ya, cara nentuin senyawanya seperti itu. Jadi kayak dikali silang aja. Tapi kalau misalkan dia 2 plus 2 min, tetap nanti jadinya 1:1 jumlahnya. Oh, dibalik gitu ya Kak? Iya, betul, dibalik. Ya, jadi kalau misalkan aku punya nih, misalnya ada AL3 plus ditambah S2 min. Jadinya apa teman-teman? Makasih Kakak suka deh sama penjelasannya. Sama-sama, terima kasih juga. Kak, live ini masuk YouTube nggak ya? Iya, nanti akan aku upload rekamannya di YouTube aku ya. Jadi teman-teman kalian boleh mampir di YouTube aku, namanya Camp Fitri Study. Ya, nanti kalau pengen rekaman full live-nya, kalian bisa akses di situ. AL3 plus ini ya, AL3 plus. AL3 plus ditambah S2 min jadinya AL2S3. Iya, betul. Jadi muatan AL jadi jumlah S, muatan S jadi jumlah AL gitu. Ya. Oke, nomor 7. Senyawa yang tidak dapat mengadakan ikatan hidrogen antar sesama molekulnya. Nah, kalau ini udah masuk ke ikatan gaya antar molekul ya. Jadi gaya antar molekul itu ada yang namanya ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu apa? Jadi ikatan hidrogen itu ikatan antara atom H dengan FON. Ya, nah yang pertama itu di metanol, di alkohol itu punya ikatan hidrogen ya, karena metanol itu rumus kimianya CH3OH. Nah, ada OH nih di sini, bisa mengalami ikatan hidrogen. Kalau di etil eter itu tidak bisa ya, asam asetat ada, asetaldehida nggak ada. Asam asetat itu rumus kimianya adalah CH3COOH. Nah, di sini kan ada OH ya. Ya, jadi dia ada ikatan hidrogen. Oke, nah next nomor 8. Sebuah atom netral X mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Berarti kita lihat nih elektron valensinya adalah ini. Elektron valensi itu apa teman-teman? Elektron valensi itu adalah jumlah elektron yang ada di kulit terakhir ya. Jadi karena kulit terakhirnya kulit ketiga, jadi kita jumlahkan semua elektron yang ada di kulit ketiga. Nah, elektron valensinya itu adalah 7, sehingga agar mencapai oktet, dia harus menangkap 1 elektron, sehingga bermuatan X min. Jika unsur tersebut membentuk hidrida, hidrida itu berikatan dengan oksigen. Jadi hidrida itu berikatan dengan hidrogen ya, bukan oksigen. Nah, hidrogen itu kan biar mencapai oktet, dia kan butuh 1 kan. Nah, hidrogen itu non logam, X juga non logam. Berarti kita bisa tulis hidrida itu H- ditambah X-. Jadinya adalah HX. Nah, berarti ionik atau kovalen teman-teman? Ionik atau kovalen ini? Duplet kan Kak? Kalau H itu iya, kalau H itu duplet. Jadi targetnya 2 ya teman-teman, bukan 8. Kalau 8 kebanyakan ya. H- kovalen, betul. Jadi jawabannya adalah yang D. Kovalen dengan rumus XH. Ya, gitu. Tadi Dokoma nanya, Kak, itu apakah harus hafal hidrokarbon di etil eter dan lain-lain? Nah, jadi karena ini adalah soal PKA tahun jadul-jadul ya, teman-teman. Jadi asumsinya tuh kalian udah belajar tentang senyawa turunan alkana gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang kelas 11 itu nggak akan muncul seperti ini ya soalnya ya. Tenang aja. Nah, next. H itu bukannya H plus ya Kak? Iya, H plus itu ion H plus. Tapi kalau hidrida itu adalah ion H min. Ya, kan hidrida itu atom hidrogen yang punya 1 elektron nih. Nah, atom hidrogen itu kan biar dia bisa duplet, maka dia harus menangkap 1 elektron. Jadi dia harus berikatan secara kovalen gitu. Ya, berikatan secara kovalen untuk membentuk ikatan gitu. Ya, seperti itu. Iya, Deng. Next, nomor 9.
pasangan senyawa berikut yang merupakan pasangan senyawa yang memiliki ikatan kovalen. Nah, tadi kan ikatan kovalen itu apa? Ikatan yang terbentuk antara yang negatif dan negatif gitu kan ya, yang si elektron valensinya itu adalah 4, 5, 6, 7. Yang golongan 4, 5, 6, 7 itu adalah unsur apa? Unsur non-logam dan non-logam. Nah, berarti kita cari yang nggak ada logamnya, teman-teman. Coba kita lihat yang A, benar atau salah? Salah, karena ada K. K itu kalium. Ya. Apa cirinya logam? Kalau logam itu cirinya adalah dia akhiran Nah, gitu. Jadi ada kalium, berarti yang A salah. Yang B benar atau salah, teman-teman? Yang B salah, karena ada natrium. Jadi kalian harus cari yang semuanya tuh non-logam dan non-logam. Ya. Yang C, benar atau salah yang C? Yang C ikatan kovalen bukan? Iya, CFE. Fe itu apa? Besi. Besi itu logam ya, berarti bukan. Yang D jawabannya. Ya. C itu apa? Karbon, H hidrogen, N nitrogen, H hidrogen. Semuanya adalah non-logam, sehingga opsi D adalah ikatan kovalen. Ya, gitu. Nomor 10, ikatan kovalen koordinasi itu apa, teman-teman? Ada yang tahu ikatan kovalen koordinasi? Jadi, ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan yang si PEI-nya, PEI itu apa? Pasangan elektron ikatannya. Pasangan elektron ikatan hanya berasal dari salah satu atom. Nah, siapa yang punya ikatan kovalen koordinasi? Yang B, betul ya. Kalau kita gambarkan ikatan kovalen koordinasinya kan itu ada NH4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini H, H, H. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Ini soal TKA kah, Kak? Sebenarnya ini soal TKA-nya yang dulu-dulu banget sih, yang masih UTBK-nya itu ada TKA. Jadi aku ambilnya dari buku ini, teman-teman, ya, dari buku Wangsit nih. Ya, soal-soalnya aku ambil dari buku ini ya. Yang mau samaan ada di keranjang kuning aku. Lag kah? Nge-lag kah? Yang C juga bener, Kak? Enggak. Kalau yang C itu kayak gini, CH4. Kalau yang C dia enggak koordinasi karena kan H-nya ada 4. Masing-masing sama gitu ya. Jadi kalau yang C dia bukan ikatan kovalen koordinasi. Kalau yang sekarang tuh kebanyakan literasi soalnya, Kakak. Iya, betul. Kalau TKA tahun ini sama tahun lalu itu literasi, ada deskripsi, ada narasi-narasinya dulu gitu. Harus ada muatannya kah kayak plus atau min? Iya, kebanyakan ada muatannya, betul ya. Anggap aja drilling biasa. Iya, betul. Jadi kita lagi drilling soal-soal biasa aja ya, teman-teman. Ini aku bukan dalam rangka membahas soal TKA, tapi aku lagi mau nemenin teman-teman kelas 11 yang lagi belajar tentang ikatan kimia. Ya, hitung-hitung inget-inget juga gitu. Ya. Oke. Sekarang nomor 11. Nomor atom Ki sama dengan 20 dan nomor atom S sama dengan 8. Jika Ki dan S membentuk senyawa Ki-S, maka senyawa ini memiliki ikatan apa? Nah, kita bisa konfigurasikan Ki20 berarti 2882. Jadi kita bisa konfigurasiin pakai cara kulit juga nggak apa-apa ya. Kemudian S-nya 826. Nah, kita lihat nih, ini elektron valensinya 2, berarti dia pasti muatannya positif, ya kan?
Ini elektron valensinya 6, pasti muatannya negatif. Kalau positif sama negatif ikatannya apa teman-teman? Ikatannya ion. Ya, jadi yang D jawabannya. Gitu. Ya, gampang kan? Ya enggak? Kuncinya apa? Kuncinya kalian bisa konfigurasiin, nentuin elektron valensi, kemudian dia itu akan bermuatan apa? Positif atau negatif gitu. Ya, seperti itu. Nomor 12. Berdasarkan sifat periodik unsur-unsur halogen, HF diharapkan mempunyai titik didih paling tinggi dibandingkan HCl, HBr, dan HI. Hal ini disebabkan HF mempunyai ikatan apa teman-teman? Apa tadi? Udah dibahas? Ikatan apa yang ada antara atom H dengan atom F? Iya, betul, ikatan hidrogen. Ya, jadi ikatan hidrogen itu ikatan yang terbentuk antara atom H dengan F, dengan O, dengan N. Tipe ya Kak soalnya. Tipe, mana tipe? Bagian mana tipenya? Mana sih? Yang mana popcorn? Popcorn caramel? Ayo, 13 teman-teman. Paling rendah. Oh iya, harusnya paling tinggi. Iya benar, harusnya paling tinggi ya. Karena teman-teman adanya ikatan hidrogen itu akan membuat titik didihnya semakin tinggi. Ya, sama halnya kayak H2O itu titik didihnya itu lebih tinggi dibandingkan H2S. Kok bisa padahal MR-nya lebih besar yang H2S gitu ya, karena pada H2O ada ikatan hidrogen ya. Jadi ikatan hidrogen itu bisa membuat titik didihnya jadi lebih tinggi gitu. Ini materi SMA atau SMP? Ini materi SMA kelas 10 tentang ikatan kimia. Ya, jadi aku lagi drilling soal ikatan kimia. Oke, 13 teman-teman. Sudah jam 21.30 ya, ini nomor 13. Deretan senyawa ini tergolong senyawa kovalen kecuali, nah berarti kalau kecuali kita harus cari yang mana? Cari yang ada logamnya. Ya, apa cirinya logam? Cirinya apa tadi logam? Umumnya akhiran Umumnya akhiran ya, berarti yang D. Iya, betul, yang D ya. Gitu. Oke, bisa ya? Ini belum aku hapusin. Sebentar ya, teman-teman. Oke, nomor 15. Struktur Lewis senyawa amonium klorida adalah sebagai berikut. Sampai jam berapa, Kak? Sebentar lagi lah, 3 menit lagi ya. Tadi soalnya aku mulainya telat. Harusnya sampai setengah 10 ya. Nomor 15. Yang menyatakan ikatan kovalen koordinasi adalah, jadi ikatan kovalen koordinasi itu tadi apa? Yang PEI-nya berasal dari salah satu atom. PEI berasal dari salah satu atom. B, iya betul. Ini ya yang nomor 2 ya. Kelihatan kan teman-teman? Kalau yang nomor 1 kan saling sharing. H-nya 1, N-nya 1. Yang ini juga sama, ini juga sama ya. Nah yang ini dua-duanya berasal dari elektron N gitu. Nomor 16, zat yang bersifat polar. Teman-teman tahu nggak polar itu sebenarnya apa sih yang bikin suatu senyawa itu polar? Yang buat suatu senyawa itu polar adalah ada ketidakmerataan elektron. Ada ketidakmerataan distribusi elektron. Iya, betul. Ada perbedaan keelektronegatifan, ya. Jadi kalau distribusi
elektronnya itu berbeda, tidak merata, nah maka dia adalah polar. Nah di sini ini aku langsung aja gambarin struktur Lewisnya ya. Untuk teman-teman yang Kak gimana cara gambar struktur Lewis, itu aku pernah bikin VT-nya cara gambar struktur Lewis. Nanti aku posting di story ya teman-teman. Jadi BCl3 itu dia seperti ini kan strukturnya. Karena B itu punya 3 elektron valensi, tiga-tiganya berikatan sama Cl. Dia polar atau non-polar. Karena dia distribusi elektronnya merata, maka dia adalah non-polar. BeCl2. Be itu golongan 2, berikatan sama 2 Cl. Nah, dia juga non-polar. CCl4. Nih, jadi gampangnya kalau si strukturnya itu simetris, maka dia nonpolar. Cl2O. Nah, di sini ada pasangan elektron bebas yang menunjukkan distribusi elektronnya tuh nggak merata. Jadi distribusi elektronnya tuh ada di sini nih, ada awan elektron di sini. Maka ini adalah polar. Ya, jadi jawabannya adalah yang 4 saja. Gitu. Kalau nonpolar itu nggak ada PeB-nya ya Kak? Iya betul, nonpolar itu memang tidak ada PeB-nya teman-teman. Tapi andai kata ini diganti sama satu hidrogen atau sama atom lain, maka ada perbedaan keelektronegatifan nantinya. Nah itu jadinya tetap polar. Jadi polar nonpolar itu nggak hanya terpaku sama ada PeB atau tidak ada PeB gitu. Ya seperti itu, jadi nggak terpaku sama itu teman-teman. Ya bisa aja dia memang ada PeB-nya tapi nonpolar. Apa yang ada PeB-nya tapi nonpolar? Contohnya misalkan XeF4. Nah, XeF4 dia punya PeB tapi dia nonpolar. Kenapa Kak dia bisa nonpolar? Karena PeB-nya ini saling menghabiskan. Jadi distribusi elektronnya tuh merata. Gitu. Makanya dia tetap non-polar meskipun dia punya PeB. Gitu ya, teman-teman.